Oke, baik. Jadi topik kita hari ini yaitu tentang barisan dan deret aritmatika ya. Oke. Jadi bagaimana sih pengertian dari barisan aritmatika gitu. Jadi barisan aritmatika itu adalah pola bilangan ya. Pola bilangan, pola bilangan yang apa? Yang memiliki selisih tetap gitu, memiliki selisih apa tetap. Nah, ini dia. Jadi pola bilangannya nanti untuk barisan aritmatika itu biasanya dipisahkan dengan tanda koma ya. Jadi misalkan 2, 5, terus 8 ya. Kemudian eh, 11 ya. Oke, kemudian 14 dan seterusnya gitu. Jadi barisan aritmatika ini di sini nanti yang paling sering muncul adalah apa? Pembahasannya yaitu menentukan selisih ya. Jadi menentukan selisih atau beda setiap pola. Jadi untuk beda setiap pola itu selalu tetap. Bagaimana nanti mencarinya? Mencari selisih ataupun beda ya. Beda setiap pola itu nanti kamu hanya mengurangkan eh, antar suku terdekat gitu. Contohnya ini kita mempunyai suku pertama nih ya, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima kan. Jadi selisihnya nanti gimana? Selisihnya kamu bisa kurangkan, selalu usahakan U2 dikurang U1 atau U4 dikurang U3, jangan U3 dikurang U4 ya. Jadi selisihnya itu kita mengurangi suku suku apa, suku paling belakang dikurang suku awal gitu. Nah, atau gini, misalkan U2 dikurang U1, atau boleh juga U4 dikurang U5. Sorry, U3 ya. Nah, kalau di sini misalkan U100, pasti pengurangnya harus U99 gitu. Jadi pola bilangannya nanti pola bilangannya ini kamu bisa menentukan selisihnya dengan persamaan gini aja, biar biar kamu nggak lupa ya. UN dikurang UN kurang satu. Ini paling umumnya untuk mencari selisihnya. Jadi ini adalah persamaan ataupun rumus ya untuk menentukan selisih antar apa nih eh, antara apa nih suku ya. Jadi ini kita bisa tentukan nanti selisih antar sukunya dengan cara mengurangi antar suku terdekat ya. Di mana nanti kita harus kurangi suku apa nih? eh, Suku ibaratnya suku akhir dikurang suku awal lah ya. Tapi bukan akhir dari sini. Maksudnya suku ini kedua dikurang suku pertama gitu. Jadi kita buat nanti D sama dengan U2 dikurang U1. Berapa nih? Yuk, 5 dikurang 2 ya. Oke, hasilnya 3. Kalau ini U3 dikurang U2, berarti berapa nih? 8 dikurang 5 ya. Hasilnya berapa? 3 juga. Oke. Jadi selisihnya ini tetap. Atau kamu buat misalkan U5 ya. U5 dikurang U4. Selisihnya gimana? Iya, 14 kurang 11. Tetap juga 3 kan gitu. Jadi untuk mencari beda itu sangat gampang gitu. Jadi kalau ingin mencari selisih suatu pola bilangan atau barisan bilangan, kamu bisa tentukan menggunakan ini. Ya, oke? Nah, itu dia. Kemudian yang kedua yang sering ditanya dari barisan aritmatika ini adalah yang kedua ya. Yang kedua adalah eh, suku ke N. Nah, suku ke N ini maksudnya gimana? Jadi nanti begini, eh, kita kan misalkan sudah tahu suku awal, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Nah, tiba-tiba kita berkeinginan menentukan suku ke, misalkan suku ke 20, ke 15. Kalau kita buat tuliskan seperti ini kan sepertinya sangat susah gitu. Jadi, kita buat nanti polanya UN sama dengan U1 ya, tambah N dikurang 1 kali beda gitu. Nah,
Jadi nanti atau boleh juga di beberapa buku U1 itu dianggap A, tidak masalah, ya. Oke, nah itu nggak masalah. Kalau penulisan suku pertama, khusus suku pertama ya. Tapi kalau suku kedua itu sama aja, ya. Oke. Jadi nanti menentukan suku ke N, kita bisa tentukan seperti ini. Nah, jadi ini kita buat bagian B ya. Nah, kebetulan kan si bagian A kita menentukan apa nih? Apa? Menentukan selisih atau beda ya. Oke. Jadi misalkan ini kan diketahui suku pertamanya misalkan berapa nih? Suku pertamanya 2 ya, ya kan? Suku ke sorry, bedanya misalkan kita buat berapa? 3 tadi kan? Udah dapat ya. Nah, tapi pertanyaannya di sini adalah tentukan suku ke 101. Nah, kalau kita tulis pakai ini, pakai penjumlahan tambah 3 tambah 3 tambah 3 itu kayaknya susah kali, ya kan? Jadi caranya kamu gunakan aja persamaan ini, ya. Oke, jadi gunakan aja dia seperti ini. U101, seharusnya kan persamaannya seperti ini dulu. Kita buat aja U1, N dikurang 1 kali beda kan. Nah, karena ini kita buat U101, maka ini kita ganti jadi 2, ini 101 kurang 1 kan gitu. Kali berapa nih? Kali 3. Jadi dia 2 tambah berapa nih? 100 kali 3 ya. Hasilnya 2 tambah 300. Nah, kita peroleh berapa nih? 302 ya. Nah, inilah suku ke 101 gitu. Jadi caranya sangat gampang ya. Oke. Nah, terus kita kan sudah bisa menentukan apa nih ya? Suku ke N. Nah, terkadang kita penasaran nih, bisa nggak kita tentukan suku tengahnya gitu? Seandainya misalkan sudah diketahui banyak suku gitu. Nah, jadi untuk mengetahui suku tengah itu kan kita harus paham dulu bagaimana mencari banyak suku kan gitu. Nah, terkadang ditanya adalah berapa banyak sih sukunya ini. Ini kan ada berapa nih sukunya? Satu, dua, tiga, empat, lima kan. Nah, kalau misalkan tiba-tiba eh, serbuat misalkan di sini 101 ataupun 302 seperti ini, bisa nggak kita tentukan berapa banyak sukunya? Ya pasti bisa. Caranya nanti, cara menentukan banyak suku, ini kita buat ya, banyak suku atau banyak pola, banyak suku boleh. Sorry ya, ini kita buat dulu banyak suku, pola gitu. Nah, ini namanya nanti N. Caranya sebenarnya kita carinya dari sini, ya. Tapi untuk lebih cepatnya, itu nanti N sama dengan UN, suku terakhir dikurang suku awal dibagi dengan D. Beda atau selisih ditambah satu gitu. Nah, contohnya kan ini sebenarnya ini pembalikan dari suku ke N gitu. Tapi biar kita ngerti ya seperti inilah dia. Contohnya ya, suku terakhirnya misalkan kita buat suku terakhirnya kita buat misalkan 300 berapa nih? Misalkan 308 ya. Ya kan? Suku pertamanya berapa nih? 2 ya kan? Bedanya berapa? Bedanya misalkan 3 ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak sih polanya, sukunya gitu, bilangannya. Caranya buat aja seperti ini. N sama dengan apa? UN berapa? Suku terakhir 308 ya. Kurang berapa nih? Kurang 2 ya. Dibagi 3 ya. Tambah berapa nih? Satu ya. Oke. Jadi nanti ditambah satu ya. Oke. Jadi ini berapa nih, Dek? Ya, sorry, ini bukan 380 ya. 308, sorry. Nah, ini 308 ya. Jadi nanti 306 ya dibagi 3 ditambah satu. Hasilnya berapa? Ini ibaratnya kan 300 tambah 6 nih. Dibagi 3 hasilnya berapa? Ini habis 100, berapa nih? 100 ya? Tambah 2 ya kan 102. Jadi ini 102 tambah satu. Hasilnya berapa? 103 gitu. Jadi menentukan banyak suku atau pola dia nanti seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya
Kalau kita ingin menentukan apa nih suku tengah ya. Jadi nanti suku tengah itu seperti apa? Jadi misalkan gini, ini namanya suku tengah. Suku tengah itu maksudnya seperti apa? Suku tengah itu misalkan kita punya bilangan nih 2, 5, 8, titik-titik, misalkan sampai berapa lah kita buat ini. Misalkan apa ya? Kita buat misalkan 32. Kira-kira suku tengahnya mana gitu. Nah, kita nggak tahu kan suku tengahnya berapa. Iya kan? Nah, jadi nanti untuk mengetahui suku tengahnya, kamu hanya perlu suku awal ditambah suku akhir dibagi dua, gitu aja. Nah, jadi di soal ini, seolah-olah, bukan seolah-olah ya, suku awalnya ini, suku akhirnya ini. Terus bagi dua aja, gitu. Jadi nanti kita bisa tentukan suku tengahnya. Suku tengahnya yang mana, ya kan? Jadi caranya nanti dua aja ini, 2 tambah 32 dibagi 2. Jadi 34 ya, dibagi 2. Hasilnya berapa? 17. Iya, 17. Jadi nanti suku tengahnya adalah 17 gitu. Jadi kalau ingin mencari suku tengah atau UT, kamu bisa gunakan ini. Oke? Nah, jadi ini yang sering ditanya untuk barisan aritmatika. Tapi kalau deret aritmatika yang sering ditanya adalah kalau deret ya. Ini F lah kita buat. Kalau deret aritmatika itu nanti jumlah apa? Jumlah pola bilangan. Nah, jumlah pola bilangan gitu. Nah, ini dia. Jadi ini sebenarnya bagian yang kedua ya. Oke, bukan bagian F. Ini kita buat bagian yang kedua yaitu deret aritmatika. Di deret aritmatika kita nanti disuruh menentukan apa? Pasti berapa sih jumlah n suku pertama? Maksudnya jumlah n suku pertama seperti apa? Contohnya, kita punya bilangan nih, 2, 5, atau punya pola inilah ya, 2, 5, 8, terus berapa nih, 11. Baru berapa? 14. Nah, kalau kita jumlahkan kan, kayaknya kurang suka kita menjumlahkan ini semua ya kan. Nah, kalau sampai sini sebenarnya masih bisa, cuma terkadang kalau misalkan jumlah sukunya lebih dari 10, misalkan 20, kayaknya sepertinya kita agak kesusahan nih. Nah, cara menjumlahkannya ini, kelima sukunya ini, kamu nanti bisa tentukan seperti ini. Sn sama dengan n per 2 dibagi apa? 2 kali suku pertama ditambah n dikurang 1 kali beda. Gitu. Ya. Nah, atau bisa juga kalau sudah kamu ketahui misalkan suku terakhir, kamu buat aja gini. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti coba kita lihat ya. Di mana nanti N itu adalah jumlah suku ya. Oh, sorry, banyak suku gitu. Ini kan banyak sukunya ada 5 kan. Banyak suku ya. Kalau D ya tetap selisih atau beda gitu. Selisih atau beda ya. Oke. Nah, jadi pertanyaannya adalah berapa sih jumlah kelima suku ini gitu. Jadi diketahui kan di sini bedanya pasti kita tahu nih, 5 kurang 2 aja ya. Jadi 5 kurang 2 itu adalah 3. Terus apalagi? Tentukan dulu suku pertamanya. Suku pertamanya itu adalah 2, kemudian suku keberapa nih? Suku N kan ada nih, ya kan? Suku N dia 14, ya kan? Banyak suku yang mau kita jumlahkan 5 gitu, ya kan? Pertanyaannya adalah berapa sih jumlahnya gitu, jumlah 5 suku ini gitu. Jadi kamu bisa gunakan ini pertama, ya kan? Rumus ini pertama boleh kamu gunakan eh, dengan memasukkan setiap apa nih nilai-nilai dari variabel ini kan gitu. Jadi ini n-nya berapa? 5 kan? 5 per 2, 2 kali berapa nih? 2 kali 2 ya, ditambah ini 5 dikurang 1 ya kan, kali berapa? Kali 3 ya. Oke, nah ini nanti 5 per 2, ini 4.
Ini kan apa nih ya? 4 kurang, ini kan hasilnya 4 ya. 4 kali ya, 4 kali 3 12. Jadi 5 per 2 kali 16 ya. Hasilnya berapa? Ini 8 ya. 40 ya. Nah, coba kita uji dulu. Apakah 40 dia? Ini kan 10 ya. Ini berapa? 2 berapa nih? 25 ya. Oke, tambah 5. Jadi berapa ini 30, ini 40 ya, terbukti ya. Nah, coba kita pakai rumus yang kedua. Ini seharusnya apa ya? Kita buat di sini S5 supaya yang kita jumlahkan itu adalah si ini. Banyak suku, banyak apa? Jumlah apa nih? Jumlah 5 suku pertamanya gitu. Kalau kita pakai rumus kedua, itu nanti 5 per 2 kali apa nih? Suku pertama berapa? 2 ya. Suku terakhir. Iya, jadi sama juga sebenarnya 5 per 2 kali 16 gitu. Jadi ini boleh kita coret, ini 8, tetap juga ya 40. Nah, ini nanti tergantung yang dikasih tahu. Eh, kalau misalkan UN-nya sudah ada ya kamu gunakan aja rumus kedua ini. Tapi kalau belum, nah ini aja pakai gitu. Atau kamu tentukan dulu UN-nya. Iya kan? Mencari UN itu kan nanti U1 tambah N dikurang 1 kali beda kan gitu. Tentukan dulu UN-nya kalau misalkan kamu ingin menggunakan ini. Nah, tapi kalau enggak, ini kan langsung aja gitu. Ya, oke? Nah, jadi untuk lebih jelasnya coba kita kerjain dulu beberapa soal ya. Oke. Nah, coba kita lihat nih soal yang pertama yaitu eh, apa? Nah, ini dia ya. Soal yang pertama itu nanti ini. Oke. Jadi katanya diketahui apa? Diketahui barisan aritmatika ya. 5, 2, 5, 8, 11, berapakah bedanya? Nah, ini kayaknya sama seperti contoh soal kita tadi ya. Iya kan? Nah, jadi kalau kita ambil misalkan soalnya ini, ya kan? Nah, kita letakkan di sini. Nah, ini kan pertanyaannya apa? Menentukan apa namanya? Menentukan bedanya kan? Jadi ini dianggap suku pertama, ini suku kedua. Ya, jadi bedanya langsung aja. Atau dari melihat saja pun sebenarnya kita udah bisa tentukan. Jadi jawabnya adalah 3 ya. Nah, jadi jawabnya adalah A. Jadi untuk soal ini sepertinya sangat gampang ya. Oke. Loh, oh, udah mulai dikali. Itu aku urutan lah. Oh, udah mulai terekam. Oke. Jadi bisa ya. Jadi untuk soalnya ini nanti kamu bisa nih. Oke. Ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Eh, selanjutnya soal yang kedua ya. Oke, ini soal yang kedua gimana nih? Coba kita lihat soal yang kedua. Tadi ini A ya, benar ya. Oke, katanya apa nih? Soal yang kedua itu adalah apa? Iya, tentukan suku ke-10 dari barisan aritmatika ya. 3, 7, 11. Iya. Jadi soalnya ini bisa kita ambil ya. Oke. Soalnya bisa kita ambil. Oke. Ini. Oke, coba kita lihat. Nah, ini katanya tentukan suku ke-10 ya. Jadi diketahui di sini U sorry, U1-nya 3 ya. U2 berapa? 7 kan? Artinya kita dapat bedanya kan gitu. Bedanya berapa? U2 dikurang U1. 7 dikurang 3. Berapa nih? 4. Tapi yang ditanya suku ke-10. Kalau ditanya U10,
Itu artinya N-nya N-nya itu 10 gitu. Bisa. Mm. Itu artinya N-nya 10. Paham ya? Nah, jadi karena ditanya U10, maka kita bisa tentukan nih rumusnya tadi. UN sama dengan U1 ya. U1 tambah N dikurang 1 kali beda. Jadi kalau kita buat di sini U10 sama dengan ini berapa nih? 3 ya? Mm. Tambah 10 kurang 1 kali 4. 4 kan? Oke, jadi ini 3 tambah 4 kali 10, 40 kan? Mm. 4 kali min 1, 4. Jadi nanti 40 tambah 3 kurang 4. Jadi kita kurang. Jadi 40 tambah min 1 kan? Nah, artinya 39 gitu. Jadi jawabnya adalah 39. Bisa? Nah, jadi jawabnya adalah 39. Jadi kalau misalkan kita ke ke soalnya, ini jawabannya adalah apa? C ya, ya kan? Oke. Ya, selanjutnya apa nih? Diketahui barisan. Sorry, ini nomor 3 dulu ya. Rumus suku ke N. Oke. Jadi sedikit tambahan. Kalau ingin menentukan rumus, itu nanti dia seperti ini. Ya, kalau menentukan rumus suku ke N dari aritmatika, misalkan 5, 8, 11, 14, adalah caranya nanti deh, kita buat seperti ini aja. Coba kita melihat. Caranya nanti begini. Coba kita lihat ya. Nah, ini. Oke, menentukan rumus suku ke N. Dia nanti gini. Coba kita lanjut ya. Caranya gini. Kamu pertama cari dulu apa? Cari apa nih? Bedanya berapa? Yaitu U2 dikurang U1 ya. Mm. Berapa nih? 8 dikurang Kurang 5. 5. Hasilnya berapa? 3. 3. Terus cari suku pertama. Suku pertama berapa? 5. 5 ya. Oke. Jadi yang ditanya adalah rumus suku ke N. UN-nya gimana bentuknya? Jadi caranya sebenarnya gampang banget. Tinggal UN sama dengan U1 tambah N kurang 1 kali tidak. Nah, kalau kita substitusikan angkanya, dia nanti gini. UN sama dengan 5 tambah berapa nih? N kurang 1 kali beda. Bedanya berapa? 3 ya? Mm. Jadi nanti 5 tambah, kalikan nih, 3N ya, Mm. kurang 3. Jadi ini nanti 3N tambah 5 ya, kurang 3. Jadi 3N Tambah tambah 1. tambah 2. Ya Oh kan? iya. Tambah 2. Jadi jawabannya itu adalah apa nih? 3N tambah 2 ya. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, jadi jawabannya adalah ini gitu. Oke, jadi kalau kita masuk ke kuisnya, ya kan? Kalau kita masuk ke kuisnya, dia nanti seperti ini nih. Jawabannya apa kira-kira? C. Jawabannya adalah C ya. Oke, good. Selanjutnya ini nih, suku tengah nomor 4. Diketahui katanya barisan aritmatika dengan suku pertama A10 ya, dan suku terakhir UN 40. Berapakah nilai tengah UT barisan tersebut? Jadi kalau ingin menentukan nilai tengahnya, kamu hanya butuh suku apa ya? Suku awal, iya kan? Mm. Kamu hanya butuh suku awal dan suku akhir. Jadi dia nanti seperti ini. Udah, coba kita lihat ya. Oke, ini kita buat nih. Coba lihat ya. Ini kita buat. Nah, lihat nih. Yang diketahui di sini apa? A. Suku A. satu atau A Mm. boleh 10. Terus suku akhir berapa? 40 kan? 40. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah suku tengah. Iya kan? UT. Ya gampang banget. Tinggal dua aja gini kan?
UT sama dengan apa tadi? Kalau suku tengah mana nih? Suku tengah. Coba kita lihat. Nah, ini dia suku tengah. Jadi kalau ingin menentukan suku tengah, kamu bisa gunakan rumus ini. Gitu. Ini ya. Jadi nanti U1 ditambah UN per 2 ya. Hasilnya berapa, Dek? Ayo. 10 Iya, tambah 10 tambah 40 per 2 ya. Berapa 50 per 2. Hasilnya dapat kita 25 gitu. Jadi jawabannya ini adalah berapa nih? A ya. Oke. Sangat gampang ya. Nah, jadi kalau kita cek di sini eh, jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya nomor 5, berapa banyak suku dalam barisan aritmatika ini? Nah, cara mencarinya itu sangat gampang ya. Coba kita lihat nih, cara mencari banyak suku di barisan aritmatika ini. Dia nanti gini. Eh, coba kita lihat. Nah, berapa banyak suku di sini? Kita nanti bisa tentukan dengan rumus yang kita sudah peroleh tadi, yang ini. Banyak suku ya. Nah, jadi kamu bisa ambil. Nah, ini nih. Tup, gitu dia. Jadi menentukan banyak suku, kamu butuh apa? Suku terakhir ya. Jadi nanti diketahui di sini apa? Suku awalnya berapa? U1 berapa nih? 4. Suku terakhir 31 kan? Lidahnya berapa? Pasti 7 kurang 4 kan? Hasilnya 3. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah berapa sih banyak sukunya gitu. Jadi menentukan banyak sukunya kamu bisa gunakan ini. Langsung aja ke sini. UN-nya berapa? 31 31 dikurang 4 ya. Per 3 tambah berapa nih? 1 ya. Jadi ini kan 27 ya. Bagi 3 tambah 1. Akhirnya kita peroleh 9 tambah 1. Jadi hasilnya 10 gitu. Jadi sangat gampang. Jadi jawabannya itu adalah eh, berapa? 10 ya? Iya. Oke. Nah, jadi kalau kita misalkan jawab ke apa nih? Di sini jawabannya apa kira-kira? Jawabannya D. adalah D ya. Oke, good. Bisa ya? Oke. Nah, kalau nomor 6 kita disuruh menentukan apa? Hitunglah jumlah 10 suku pertama, berarti S10 ya. Nah, jadi bagaimana menentukannya? Menentukannya kita nanti bisa menggunakan rumus yang sudah ada tadi, ya kan? Yaitu ini nih, ya kan? Coba kita lihat. Nah, ini rumus yang kita pakai ini dia menentukan jumlah suku KN. Tapi coba lihat polanya. Polanya kan suku terakhir nggak ada ya, suku 10 nggak ada. Jadi kita ya gunakan yang ini aja, yang ini. Sebenarnya boleh dua-duanya, tapi kamu harus tentukan dulu suku terakhirnya berapa kan gitu. Suku 10 gitu. Nah, jadi pertama diketahui apa? Diketahui U1-nya berapa? U1-nya 2 ya. Bedanya berapa? 4 kurang 2. Bedanya 4 kurang 2. Ya, 2 ya. Oke, yang ditanya adalah apa nih? S10 ya. Yang ditanya itu adalah S10. Nah, jadi kalau ditanya misalkan S10, ya kita bisa tentukan nih, S10. Itu artinya N-nya 10 kan. Nah, jadi kita gunakan aja yang ini. Ini, yang ini. Nah, kita bisa langsung masukkan ke sini. Jadi berapa nilainya? Ayo, kita coba ya. Berapa nih? Ini 10 per 2, 2 kali 2 ya, tambah 10 kurang 1 kali beda gitu. Jadi kalau bisa kita bagi ini nggak masalah. Jadi 5, ini 4 ya. Ini 9 kali bedanya berapa? 2 ya. Oke. Jadi 5 kali 4 tambah 18 ya. Jadi berapa, Dek?
5 kali Dua. 22 ya. 22 hasilnya 110 gitu. Jadi jawabannya Iya. adalah apa? Ada ya? Iya. D ya. Oke, jadi jawabannya adalah D. Jadi kalau kita jawab di kuis kita, jawabannya adalah apa nih? D ya. D. Oke, benar ya. Oke. Nah, eh, sedangkan nomor 7 ini nanti aplikasinya seperti apa? Kita nanti bisa ubah seperti sistem apa namanya? Sistem persamaan. Nah, coba kita lihat ya soalnya. Katanya apa? Coba nih, coba lihat ya. Ini katanya apa? Jika suku ketiga adalah 11. Oke, suku ketiga adalah 11 ya. Artinya di sini diketahui suku ketiga itu 11, baru Suku ke-8 31. suku ke-8 31 ya. Oke, baru apa lagi? Terus ditanya barisan. Iya, Beda barisan. iya, beda barisan ya. Ini suku 8 tadi ya. Yang ditanya adalah beda ya. Nah, jadi dek, setiap suku itu kan gini. Kalau misalkan kita buat U3, itu artinya kan U1 ditambah 3 dikurang satu kan, kali beda kan. Sama aja dengan 1 tambah 2B kan gitu. Iya kan? Nah, jadi kalau dia misalkan U8, kamu udah pasti tebak U1 tambah 7B. Gitu aja. Karena kan di sini pasti kurang satu aja itu. Kalau ini 3 berarti di sini harus 2 gitu. Ya, oke? Hmm. Nah, ini nanti buat jadi sistem persamaan. Jadi sistem persamaannya seperti apa? Kamu bisa buat gini nih. Ini kan U3 itu sama dengan U1 tambah 2B kan gitu. Oke? Nah, baru ini tadi U8 sama dengan U1 tambah 7B kan gitu. Berapa U3-nya? 11 ya. Jadi nanti U1 tambah 2B. Baru ini 31. 31 sama dengan U1 tambah 7B. Gitu. Jadi nanti kamu bisa eliminasi U1-nya. Loh, kenapa? Karena konstantanya sama. Jadi kamu kurangkan aja nih. Ini kamu kurangkan jadi sini. Nah, gitu dia. Oke, ketika kamu kurangkan, hasilnya nanti gimana? Ya, ini jadi berapa? 20. 20 ya? 20, baru ini habis ya, tereliminasi. Ya kan? Hmm. Nah, ini tereliminasi nih. Tinggal 5B ya. Nah, B-nya berapa? Kita kan butuh B, jadi si 5 sebagai pembagi. Jadi B sama dengan 4. Gitu dia. Bisa ya? Jadi jawabannya ini adalah 4 ya. Ah, gitu. Jadi di sini di kuisnya kita bisa jawab berapa? Ya 4 ya. Oke, gitu dia. Nah, coba lihat nomor berapa nih? Nomor 8. Nah, kalau nomor 8 ini seperti apa? Nah, pertama kan diketahui apanya nih? Rumus sukunya ya. Iya kan? Nah, coba kita lihat nih. Rumus sukunya yang dikasih tahu. Iya kan? Nah, jadi di sini nanti kita tentukan dulu apanya? Apa nih? N-nya berapa? Atau U1-nya berapa gitu. Supaya bisa kita tentukan eh, jumlah 20 suku pertama. Caranya gini. Rumusnya kan UN 4N dikurang satu ya. Hmm. Tapi yang ditanya itu adalah S20 nih. Kalau S20 kita kan pasti butuh ini kan. Butuh apa namanya? Butuh butuh suku pertama, suku kedua dan seterusnya kan. Nah, dari sini kita bisa tentukan suku pertama dulu berapa. Caranya gini. Kalau mencari U1 itu artinya N-nya 1 kan gitu. Oke, paham? Hmm. Jadi U1 sama dengan 4 kali 1 kurang 1. Berarti 3. Iya kan? Nah, baru cari U2. U2 artinya
N-nya 2 kan? Jadi dari sini kita dapat U2. U2 sama dengan berapa nih? 4 kali 2 dikurang 1. Berapa? 7 ya? Nah, dari sini kita udah dapat bedanya nih. Jadi bedanya itu adalah U2 dikurang U1. Berapa? Ya, 7 dikurang 4. 7 dikurang 3, ya Oh kan? iya. Nah, hasilnya 4 ya. Jadi karena bedanya udah ada, suku awalnya juga ada, kita udah bisa tentukan nih. Jadi tinggal masukkan aja karena ditanya suku ke-20 ya. Iya kan? Hmm. Jadi kita buat N-nya itu 20 di sini. N-nya 20 gitu. Jadi 20 dibagi 2 kali 2 kali 3 ya. 20. 2 kali 3. 1. Ya. 2 kali 3. Udah. Tambah berapa nih? 20 20 kurang dikurang 1 1 kali kali. bedanya berapa? 4 ya? Oh Iya iya. kan? Nah, jadi ini 10, 6, ini 4 kali 20, 80 ya? Kan? Iya Ya. kan? 4 kali min 1, ya min 4 kan gitu. Dari sini nanti lebih gampang dia daripada kita kurangkan. Ini kan jadi 19 kali 4. Kayaknya susah banget ya. Ini lebih sederhana dia. 6 dikurang 4 berapa nih? 6 dikurang 4 tambah 80. Jadi 10, ini 2 ya, tambah 80. Hasilnya berapa? 10 kali berapa nih? 82 100. ya. Iya kan? Oh iya. Heeh. Berapa? Berarti 820 gitu. Tambahkan aja dulu baru kalikan. Jadi jawabnya adalah ini ya, 820 gitu. Jadi sangat gampang untuk mencari apa ini ya kan? Jumlah apa? 20 suku pertama gitu. Bisa ya? Oke, jadi ini kalau kita jawab, dia nanti jawabannya adalah apa nih? C. Iya, C. Oke. Nah, ini coba nih kita lihat nih. Dalam sebuah barisan aritmatika, nah coba ya kita lihat nih soalnya. Ini seperti apa sih soalnya ya kan? Nah, coba kita lihat. Ini kalau kita lihat soalnya, dia nanti gini. Ini katanya dalam sebuah barisan aritmatika U5 17 ya. U10 berapa? Ini kan? Nah, jadi pertanyaannya adalah eh, berapa sih suku pertama? Jadi di soal ini kan pertama diketahui apa? U, U5. U5, U5 17, U10 32, kan gitu. Iya kan? Nah, terus yang ditanya apa? Yang ditanya adalah A atau suku pertama, boleh kan? Nah, kamu kan pasti udah paham kalau U5 itu sama aja dengan U1 ditambah 4D. Iya kan? Sama halnya U10. U10 iya, U1 tambah berapa? 9D 9D. gitu. Jadi ini kan jadi persamaan jadinya. Jadi U5 sama dengan berapa tadi? U1 1 tambah tambah 4D. 4D. Ini berapa tadi? 17 ya. U1 tambah 4D sama dengan ini. U10 sama dengan 1 tambah U1 4 tambah berapa? 9D. Ya, 9D kan gitu. Nah, ini berapa nih U10? 32. Ini 32 ya. Jadi nanti U1 tambah 9D. Nah, ini nanti boleh kamu eliminasi aja gitu. Ini kamu ambil gini. Jadi kurang. Apa yang boleh kita eliminasi? Ya si 1. U1 ya. Nah, ini berapa nih? 17 32 kurang 17 ini kan tereliminasi. 17 kurang 32 berapa? 13. 13 atau 15? 15 ya. Iya kan? Oh iya. Ya 15 Iya. dong. Ini 5B ya. Ini nggak usah tulis lagi. Jadi 15 per 5. Berarti B-nya berapa? 3 ya. Bisa? Mm. Nah, jadi dia 3. Gitu. Nah, ini kan masih B. Kita butuh A kan gitu. Kamu boleh substitusi ke sini. Jadi substitusinya substitusi nilai apa? Nilai D. D-nya kan 3 ya. Kamu substitusi aja ke sini. Jadi 17 sama dengan U1 tambah berapa? 4D kan 4D. gitu. Nah, ini 17 sama dengan berapa?
U1-nya belum ada ya. U1 tambah 4 kali 3 kan gitu. Jadi 17 sama dengan U1 tambah 12. Nah, pindahin aja nih. Si 12-nya ke kiri jadi pengurang. Karena awalnya kan positif. Jadi 5 ya. Jadi U1-nya 5. Gitu. Ya, paham? Understood? Nah, jadi kalau kita lihat misalkan di apa? Di soal apa kita, kuis kita, dia nanti ini 5 ya. Oke, selanjutnya apa nih? Coba kita ya lihat nih nomor 10. Nah, jadi nomor 10 ini sebenarnya dia hampir sama dengan menentukan banyak suku ya. Oke. Nah, bagaimana caranya? Caranya gini, coba kita lihat ya. Ini yang ditanya banyak suku ya. Jadi coba perhatikan. Ini kan diketahui di soal kita suku pertama itu adalah 100 ya, ya kan? Nah, bedanya berapa? Pasti 94 dikurang 100 gitu dulu. Ya kan? Berapa bedanya? Nin Enam. nin 6. Nin 6 ya. Kenapa? Ya karena dia suku selanjutnya dia berkurang kan gitu. Iya kan? Nah, jadi nanti nin 6. Nah, bedanya udah dapat nih. Terus katanya ada suku suku terakhirnya kita anggap 40. Nah, tapi nggak tahu kita ini suku berapa gitu. Jadi kita anggap aja UN. Nah, pertanyaannya adalah eh, ini suku berapa? Suku berapa dan banyak pola itu sama aja. Suku berapa? Berarti yang ditanya N-nya berapa? Ini yang dicari. Biar tahu kita. Kalau misalkan N-nya udah dapat, berarti kan udah tahu kita suku berapa dia. Oke. Nah, jadi caranya kita pakai apa? Rumus apa? Ya UN pasti gitu. Ya, atau dari sini pun boleh. Eh, ini dari sini banyak suku pun boleh, dari UN pun boleh sama aja. Ya, oke. Jadi kalau kita tentukan misalkan dari sini bisa juga. Atau kalau mau cepat mengingat, ya udah gini aja. Per B tambah satu. Nah, sama samanya itu ini dengan ini. Bedanya ini langsung dicari N kan gitu. Ya kan? Nah, coba kita masukkan nih angkanya. Oke, ini berapa UN-nya? 40 ya. Ya, 40. U1-nya berapa? Satunya 100 100. ya. Oke, tambah N dikurang satu kali min 6 kan? Oke. Ini pindahin nih. 40 dikurang 100 ya. Baru ini N dikurang 6 kan gitu. Dikurang satu kali min 6 kan gitu. Nah, jadi ini dapat kita min 60. Nah, jadi untuk mencari ini, kamu sebenarnya boleh kalikan ke sini dulu, atau pindahkan langsung si ini, si min 6-nya. Jadi gini, nah, ini kan dua sukunya ini, suku pertama, suku kedua gitu. Kalau di dalam perkalian kan gitu. Jadi ini 10 ya, N dikurang satu berarti pindahin 10 tambah satu. Berarti N-nya 11 kan gitu. Jadi dia suku 11. Kalau kita uji pakai ini boleh juga. Ini berapa nih? UN-nya Eh, tadi 40. 40 dikurang 100 per min 6 tambah satu gitu. Jadi ini min 60 60 per per 6. Ini per min 6 ya, tambah satu. Jadi 10 10 tambah tambah satu 1. ya 11 juga gitu. Jadi jawabannya adalah A. Kebanyakan A jawabannya ya. Oke, tapi nggak masalah. Yang penting kita udah paham ya. Oke, bisa ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, jadi topik kita tadi di sini adalah barisan dan deret aritmatika. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya yaitu tentang eh, apa nih? Barisan dan deret geometri. Jadi nanti bedanya apa? Oke? Jadi sampai di sini dulu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you.